firman Allah atau ucapan apa selainnya, yaitu ucapan makhluk. Fa inna kutubal makhlukin, karena buku-buku makhluk itu urdatan linaqsi wal khilal wal khalal ya wat ta'arud. Itu selalu pasti ada kekurangan, ada kesalahan dan ada perselisihan. Ini tulisan itu pasti nanti direvisi lagi, revisi ya. Kalau tulisan manusia. Tapi kalau firman Allah itu nggak mungkin ada kekurangan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82, walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Qur'an ini dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kamu akan melihat perselisihan yang banyak. Taib, yang keempat, cara beriman kepada kitab-kitab, al-imanu bima samallahu min kutubihi ala wajhil khusus. Mengimani nama-nama yang Allah berikan nama pada kitab-kitabnya dengan secara khusus. Watasdiqu biha, dan wajib kita membenarkannya. Wa bi ikhbarillahi wa rasulihi anha, tapi sesuai dengan berita yang Allah kabarkan, tentu melalui Al-Quran kalau sekarang ya, dan dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa aja kitab-kitab tersebut? Yang pertama Taurat. Ini surat Al-Qasas ayat ke-43. Juga berkaitan dengan hadis syafaat yang panjang ya. Sebagaimana syafaat di padang mahsyar itu ya. Manusia kan nanti mendatangi para nabi. Fayatuna Ibrahim, mereka akan mendatangi Nabi Ibrahim. Fayaqul, Nabi Ibrahim mengatakan, lastu huna, aku bukan pemilik syafaat itu. Wayadhkuru khati'atahu, lalu dia menyebutkan kesalahannya dulu. Allati asabaha, yang pernah dialaminya. Walakin u'tu Musa, kemudian kata Nabi Ibrahim, kalian datangi saja Musa, abdan, seorang hamba, atahullahu at-Taurah wa kallamahu taklima, yang Allah berikan kepadanya Taurat dan Allah berbicara tentang kepadanya. Juga dalam surah Al-A'raf 145. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'idatan wa tafsilan li kulli syai', dan kami telah menulis untuknya fil alwah, di luh itu, yaitu kalau zaman dulu itu nulis itu di pelepah kurma ya, di batu-batu atau di tulang-tulang. Allah langsung menulis Taurat itu ya dengan tangannya yang maha agung sesuai dengan keagungannya. Kemudian dalilnya ini ya, dalilnya Al-Quran, juga hadis Abu Hurairah ketika Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Qala lahu Adam, kemudian Nabi Adam pun menjawab pertanyaan Nabi Musa. Ya Musa, kata Nabi Adam, istafakallahu bi kalami, engkau, Allah sudah memuliakan engkau, memilihmu dengan berbicara langsung kepadanya. Wa khattalakat Taurata biyadi, dan telah menulis untukmu kitab Taurat langsung dengan tangannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Wa Taurat hiya a'dhamu kutubi Bani Israil, dan Taurat itu kitab yang paling agung bagi Bani Israil ya. Wa fiha tafsil syari'atihim, di dalamnya ada perincian syariat mereka, hukum-hukum yang Allah turunkan di zaman Nabi Musa alaihissalam ya, dan juga nabi-nabi kalangan Bani Israil yang mereka datang setelah Nabi Musa. Jadi mereka itu nabi-nabi keturunan Bani Israil yang sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam mengikuti syariat Taurat. Taib. Lanjut yang kedua, Injil. Naam. Wa huwa kitabullah alladzi anzalahu ala Isa ibni Maryam alaihi wassalam. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 46, wa qaffayna ala atharihim, kemudian kami lanjutkan setelah Bani Israil itu, yaitu Isa ibni Maryam, putra Maryam, Nabi Isa alaihissalam, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, yang membenarkan kitab Taurat. Wa atainahul Injil, kami turunkan kepadanya Injil ya. Maka di dalam ayat ini
Allah menurunkan Injil musaddiqan li Taurah untuk membenarkan kitab Taurat. Wa muwafiqan laha, sesuai dengannya ya, kama taqaddama fil ayati sabiqah, sebagaimana ayat yang sebelumnya. Qala ba'dul ulama, para ulama berkata, lam yukhaliful Injil at-Taurah, sebenarnya Injil itu tidak menyelisih Taurat ya. Illa fi qalilin minal ahkam, kecuali sedikit sekali dari hukum-hukumnya. Jadi sebenarnya syariat yang diturunkan melalui Taurat dan Injil itu hampir sama, tidak ada perselisihan. Maksudnya tidak ada perbedaan. Mimma kanu yakhtalifuna fihi kama akhbarallah anil mahsi an qala li bani Israil, kecuali sebagian hukum-hukum yang Nabi Isa sebutkan ya. Wali uhilla lakum ba'dallazi hurrima alaikum. Dan aku datang membawa kitab Injil, kata Nabi Isa kepada Bani Israel, untuk menghalalkan ya, untuk kalian sebagian yang dulu diharamkan atas kalian. Jadi dulu ada syariat yang diharamkan kepada Bani Israel karena perbuatan mereka ya. Allah berfirman, fabizulmi minalladzina hadu haramna alaihim uhilat lahum. Karena kezaliman orang Yahudi maka kami haramkan sebagian perkara yang dulu kami halalkan. Karena perbuatan mereka. Kemudian turun Nabi Isa membawa Injil menghalalkan lagi ya, yang diharamkan tersebut. Kemudian setelah itu di dalam Injil disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, ya, waqad akhbarallahu ta'ala fi kitabil karim, Allah mengabarkan dalam Al-Quran, anna Taurat wal Injil, di dalam Taurat dan Injil, nassan alal bisyarati bi nabiyina Muhammad SAW. Allah sebutkan secara nas, itu zahir, nyata, jelas ya, tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi di Taurat dan Injil yang asli harusnya ada berita tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157, allazina yattabi'una an-nabiyyal ummi, yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Orang-orang yang Allah rahmati itu adalah orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka dapati tertulis tentang Nabi Muhammad SAW di dalam kitab mereka Taurat dan Injil ya. Taib. Kita lanjut Az-Zabur. Az-Zabur huwa kitabullah alladzi anzalahu ala Daud alaihi salam. Zabur itu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Allah berfirman tentang Zabur dalam surah An-Nisa ayat 163. Wa ataina Daud az-Zabura. Kami mengutus kepada Nabi Daud kitab Zabur. Berkata Qatadah dalam tafsir ayat ini, kunna ya, nuhadditsu annahu doa kami dahulu menceritakan atau berbicara tentang Zabur bahwasanya dia adalah doa-doa allamahullahu Daud yang Allah ajarkan kepada Nabi Daud ya, wa tahmid wa tamjid lillahi azza wa jalla laisa fi halal wala haram wala faraid wala hudud, yang isinya yaitu pujian-pujian kepada Allah, pengagungan kepada Allah, tidak disebutkan tentang halal dan haram, juga tidak disebutkan kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum ya yang berkaitan dengan hudud. Jadi tahu Zabur itu karena Nabi Daud ini kan keturunan Bani Israel. Bani Israel itu secara syariat mereka mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Adapun Zabur isinya hanya pujian-pujian dan doa-doa, kitab zikir-zikir dan doa-doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian selanjutnya suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim dan Musa Allah sebutkan pada dua ayat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Najm dan surat Al-A'la. Dalam surat An-Najm Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 36 sampai 39 itu ya. Allah berfirman, am lam yunabba, apakah belum diberitakan bima fi suhufi Musa, kepada mereka ya apa yang ada dalam suhuf Nabi Musa, wa Ibrahim alladzi wafa, atau suhuf Nabi Ibrahim yang menunaikan janjinya, alla tadiru wadiratu wizra ukhra, bahwasanya tidak ada seseorang memikul dosa orang lain, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidak mendapatkan kecuali yang dia upayakan, yang dia usahakan. Juga dalam surat
Al-A'la ayat 14 sampai 19. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, yang menyebut atau mengingat nama Rabbnya lalu dia salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi sayang manusia lebih cenderung kepada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat lebih kekal dan lebih baik. Inna hadza lafi suhufil ula, pelajaran semua ini telah terdapat dalam suhuf yang pertama, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, maka Allah mengabarkan sebagian suhuf-suhuf yang Allah wahyukan, yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Ibrahim dan Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian wal ilmu indallah, adapun pengetahuan hakikatnya hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Qur'an. Naam, ya, kita meyakini bahwasanya di antara kitab Allah adalah Al-Qur'an. Wa huwa kitabullah alladzi anzala ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi wa huwa akhiru kutubillahi nuzulan wa ashrafiha wa akmaliha. Wan nasikhu lima qablahu minal kutub wa qad kana da'watuhu li ammati tsaqalaini minal insi wal jin. Bahwa Al-Qur'an ini membenarkan semua kitab, bahkan sebagai ujian untuk kitab-kitab sebelumnya. Dan dia kitab yang terakhir yang Allah turunkan, dan dia yang paling mulia, yang paling sempurna. Wan nasikh, dan menghapus hukum-hukum syariat sebelumnya dari kitab-kitab sebelumnya. Maka semua syariat harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Musa turun sekarang, wajib Nabi Musa mengikuti syariat Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Isa turun, juga Nabi Isa nanti di akhir zaman akan sholat seperti sholatnya orang Islam. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan Al-Quran adalah menyeru kepada semua jenis jin dan manusia sampai hari kiamat. Ya. Ayatnya tadi surah Al-Maidah ayat 48 sudah kita sebutkan, ya, bahwa Al-Quran ini sebagai membenarkan kitab sebelumnya dan muhaiminan ay syahidan ala ma qablahu minal kutub wa hakiman 'alaiha. Kata para ulama, maksud muhaiminan adalah saksi benarnya kitab-kitab sebelumnya, wa hakim, dan sebagai hakim yang memutuskan benar atau salahnya kitab-kitab sebelum tersebut. Ya, maka beruntunglah kita mendapatkan Al-Quran ini. Alhamdulillah. Allah berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahada?" Apa yang lebih besar persaksiannya selain dari persaksian dari Allah? Qulillah. Ya. Syahidun baini wa bainakum. Dia akan menjadi saksi antara aku dan kalian. Wa uhiya ilayya hadal Qur'an, dan aku diwahyukan dari Allah Quran ini liundirakum bihi, supaya aku memberikan peringatan dengan Al-Quran ini, memberikan peringatan kalian yang sezaman dengan Nabi, wa mambalag, dan juga supaya disampaikan kepada orang selanjutnya, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, yaitu Rasulullah SAW. Jadi di antara nama Al-Quran itu adalah Al-Furqan, ya, agar dia menjadi pemberi peringatan bagi alam semesta ini, maksudnya semua manusia dan jin. Walil Qur'ani asma'un katsiratun. Al-Quran ini memiliki nama-nama yang banyak. Ashharuha, yang paling masyhur, nama Al-Quran yang paling masyhur apa? Pertama Al-Quran. Yang kedua Al-Furqan. Yang ketiga Al-Kitab. Yang keempat At-Tanzil. Yang kelima Az-Zikr. Ya. Fayajibul imanu bihadil kutub ala ma ja'at bihin nusus. Maka wajib kita beriman dengan semua kitab-kitab yang Allah sebutkan tadi nama-namanya dan juga yang diturunkan padanya. Wa kullu ma akhbarallahu bi wa rasuli sallallahu alaihi anha, dan wajib kita beriman apa yang Allah kabarkan dan Rasul kabarkan tentangnya. Taib. Kemudian yang kelima, i'tiqadul jazimu binaskhi jami'il kutub was-suhuf allati anzalallahu ala rasulihi bil Qur'anil Karim. Wajib kita meyakini bahwa semua kutub atau kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu sudah dihapus hukumnya. Jadi orang Nasrani sebenarnya ibadah mereka, cara mereka, syariat itu sudah dihapus. Orang Yahudi juga sudah dihapus syariat. Udah nggak berlaku, udah kadaluarsa, ya. Kenapa kok mereka suka banget dengan sesuatu yang kadaluarsa? Ya, artinya sudah nggak berlaku hukuman
syariat mereka itu ya. Kasihan sebenarnya ya. Alhamdulillah kalau kita mengikuti yang terkini ya. Jadi Islam ini adalah syariat yang terkini, yang terbaru, yang Allah ridhoi. Alhamdulillah ya. Ibu-ibu, semangat mempelajari Al-Quran. Kita ini sudah dapat kebenaran yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berfirman, ya ahlal kitab, dalam surah Al-Maidah ini ya, ayat ke-15-16 ya. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian ini rasul kami nih, Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini ya sampaikan harusnya kepada mereka itu pendeta-pendeta, rahib-rahib dari Yahudi dan Nasrani itu ya. Karena di dunia ini kan yang terbesar itu Islam, Kristen, dan yang menguasai sebagian politik dunia ini kan orang-orang Yahudi ya. Mereka menguasai perekonomian dan seterusnya. Katakan kepada mereka itu, telah datang nih Rasul kepada kalian, Rasul kami yaitu Nabi Muhammad SAW. Yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian, katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, sebagian besar yang kalian sembunyikan dalam Alkitab. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani itu kebiasaan mereka menyembunyikan kebenaran. Untuk apa? Kepentingan hawa nafsu mereka, kepentingan politik mereka, kepentingan kemewahan mereka, kehidupan mereka, pokoknya kepentingan dunia mereka. Mereka sembunyikan itu. Wa ya'fu an katsir. Dan kalau kalian beriman, Allah akan ampuni ya kebanyakan dari kesalahan kalian. Qad ja'akum minallahi nur, telah datang kepada kalian cahaya, wa kitabum mubin, kitab yang nyata. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran ini Allah akan berikan hidayah. Siapa yang mengikutinya berupa keridhaan Allah dan jalan-jalan yang penuh keselamatan. Wa yukhrijuhu minaz-zulumati ilan nuri biizni. Dan Allah akan mengeluarkan dia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah. Wa yahdihim, dengan Al-Quran ini Allah akan memberikan hidayah kepada mereka ila siratim mustaqim, dengan menuju jalan yang lurus ya. Maka Allah menyuruh ya, wa qala ta'ala amiran nabiyahu, Allah menyuruh nabinya an yahkuma baina ahli kitab bil Quran, untuk menghukumi ahli kitab dengan Al-Quran, enggak dengan Taurat atau Injil. Sebagaimana Allah berfirman, fakum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Berhukumlah kamu kepada mereka dengan apa yang Allah turunkan, jangan ikuti hawa nafsu mereka atas apa yang sudah Allah datang berupa kebenaran dari Allah kepadamu ya. Dan juga surat Al-Maidah. Wa minas sunnah, dan dari sunnah hadis Jabir bin Abdullah bahwasanya Umar bin Khattab pernah mendatangi Nabi SAW membawa Alkitab, asabahu min ba'di ahli kitab, yang dia dapatkan dari sebagian ahli kitab. Jadi Umar dulu pernah membawa Alkitab. Faqara'ahu ala Nabi SAW. Lalu Umar membacakan Alkitab itu di hadapan Nabi. Faghadiba, Nabi marah. Waqala amtahukun fiha ya ibn al-Khattab, apa engkau tertipu dengan mereka, atau engkau membawa sesuatu yang besar wahai Umar, wahai anak Khattab, Umar bin Khattab, waladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku di tangannya, laqad ji'tukum biha bayda nakiyah, sungguh aku telah datang kepada mereka dengan membawa cahaya yang terang. La tas'aluhum, jangan pernah kamu bertanya kepada mereka an syai'in ya, tentang sesuatu, fayukhbirukum, nanti mereka akan mengabarkan kepada kalian bihaqqin, kebenaran, fatukadzibu bi, khawatir nanti kalian mendustakannya. Au bi batil, atau mereka mengabarkan kebatilan, fatusaddiqu, lalu kalian membenarkan. Walladzi bi nafsi biyadi, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku di tangan Allah. Lau anna Musa kana hayyan, seandainya Musa saat ini masih hidup, ma was'ahu illa an yattabi'ani, maka dia tidak ada lagi kekuasaan kecuali harus mengikuti aku. Artinya kalau Nabi Musa masih hidup, maka wajib Nabi Musa harus mengikuti syariat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ya. Maka kata para ulama, fahada ma yajibu i'tiqaduhu fi kutubillah ala sabilil ijmal. Inilah dia apa yang wajib kita imani terhadap kitab-kitab Allah secara umum ya, secara global. Adapun secara perinci pembahasan selanjutnya. Naam. Kita masuk pembahasan yang ketiga. Penjelasan bahwasannya para ulama mengatakan bayanun an Taurat wal Injil wa ba'dul kutubil ukhra al munazzala dakhalaha tahrif. Bahwa Taurat dan Injil itu telah dirubah-rubah. Wa salamatul Qur'ani min dalika. Adapun Al-Qur'an selamat dari perubahan itu. Maksudnya dirubah-rubah oleh manusia ya. Yang pertama, tahrifu ahlil kitab di kalamillah, yaitu perubahan yang dilakukan oleh ahli kitab terhadap firman Allah. Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an tentang perubahan ahli kitab terhadap firman Allah dalam surah Al-Baqarah 75. Allah berfirman, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sungguh, apakah engkau menginginkan mereka beriman kepada kalian? Padahal sebagian mereka telah mendengar firman Allah, tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka rubah-rubah firman Allah itu. Mim ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun, setelah mereka memahaminya dan padahal mereka mengetahui itu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 46, minal ladzina hadu, yaitu musuh-musuh Allah dari kalangan orang Yahudi, yuharrifunal kalima amma wadhihi, mereka merubah-rubah firman Allah dari tempat-tempatnya. Begitu juga tentang Nasrani. Allah berfirman, wa minal ladzina qalu innan nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzam mimma dzukkiru bi. Dan sebagian orang yang mengatakan kami Nasrani. Dalam surah Al-Maidah ayat 14-15 itu ya. Kami telah mengambil perjanjian, tapi mereka melupakan perjanjian yang sudah diingatkan kepadanya. Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah, maka kami timpakan kepada mereka permusuhan dan kebencian sesama mereka sampai hari kiamat. Wa sawfa yunabbihumullahu bima kanu yasna'un, dan kelak Allah akan kabarkan kepada mereka atas perbuatan yang sudah mereka lakukan. Maka fadallatil ayat-ayat di atas ini ya, menunjukkan ala tahrifil Yahudi wan Nasara kutuballah al-munazzalatu alaihi, bahwa mereka telah merubah kitab Allah yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani ya. Wa qad kana hadha tahrif, adapun perubahan yang mereka lakukan ini dicatat ya, perubahan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani terhadap firman Allah, biziyadati taratan, terkadang mereka menambah-nambahnya, jadi mereka tambahin isinya gitu. Wa bin naqsi taratan ukhra, atau terkadang mereka mengurang-ngurangi sebagiannya, mengurangi isinya atau menyembunyikannya. Seperti tentang berita kenabian Nabi Muhammad SAW itu mereka sembunyiin. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab, Allah berfirman, sungguh celakalah orang yang menulis Alkitab biaidihim, dengan tangan mereka sendiri. Tsumma yaquluna hada min indillah, lalu mereka mengatakan kepada manusia ini dari sisi Allah, padahal mereka bikin sendiri. Untuk apa mereka buat itu? Liyashtaru bihi tsamanan qalila, mereka menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang sedikit, yaitu dunia, untuk mengambil harta manusia dengan batil ya, atau untuk mengukuhkan kekuasaan mereka, atau mengenyangkan perut atau hawa nafsu mereka. Fawailul lahum mimma katabat aidihim, celakalah atas perbuatan mereka menulis kitab dengan tangannya itu sendiri. Wa wailul lahum mimma yaksibun, celakalah atas usaha yang mereka lakukan tersebut. Jadi di sini Allah mengabarkan bahwa mereka melakukan tahrif dengan menambah-nambah. Wa dalilun naqs, adapun dalil mengurangi isinya ya, menyembunyikan, Allah berfirman tadi ya, surah Al-Maidah ayat 15 yang sudah kita baca ya. Telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu sebagian besar yang kamu sembunyikan. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 91, Qul man anzalal kitab, katakan siapa yang menurunkan Alkitab,
Allazi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas, yaitu Taurat ini ya, yang datang kepada Nabi Musa sebagai cahaya dan hidayah untuk manusia. Taj'alunahu qaratis, engkau jadikan dia kertas-kertas, tubdunah wa tukhfuna katsira, yang kalian tampakkan dan yang banyak yang kalian sembunyikan isinya. Kemudian kata para ulama, tahrifut Taurah wal Injil wa adillatu dzalika. Perubahan terhadap Taurat dan Injil dan dalil-dalilnya. Naam. Di antara dalil perubahan Taurat tadi ya, surat Al-An'am ayat 91 yang barusan kita bacakan tadi. Engkau jadikan Injil itu kertas, tertulis di kertas-kertas, maksudnya Taurat, afwan. Kemudian kalian tampakkan dan banyak kalian sembunyikannya. Maksudnya apa kata para ulama? Ay taj'alunal kitab alladzi ja'a bihi Musa fi qaratis tad'una fiha liyutimma lakum ma turidunahu minat tahrib wa tabdil wa katama sifatan Nabi SAW madhkurah fihi. Mereka menyembunyikan sifat Nabi Muhammad SAW dalam Taurat tersebut. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 75 yang sudah kita bacakan juga ya, bahwasanya mereka merubah firman Allah. Berkata As-Suddi rahimallahu ta'ala, yang dimaksud firman Allah hiya Taurah harrafuha, dia adalah Taurat yang mereka rubah-rubah ya. Wa qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid berkaitan dengan tafsir surah Al-Baqarah 75, At-Taurah yang dimaksud ayat ini adalah kitab Taurat allati anzalaha alaihim yuharrifuna, yang sudah mereka, yang diturunkan kepada mereka, mereka rubah-rubah. Yaj'alunal halal fiha haraman, yang halal mereka jadiin haram. Wal haram fiha halal, yang haram mereka jadikan halal. Wal haqqu fiha batil, yang benar mereka jadikan batil. Wal batil fiha haq, yang batil mereka jadikan kebenaran. Sesuai hawa nafsu mereka aja pokoknya. Makanya bahaya banget, makanya Allah laknat mereka ya. Adapun perubahan Injil itu di dalam surat Al-Maidah yang sudah kita bacakan juga tadi ayat 14 dan 15 ya. Maka berkaitan dengan ayat ini, berkata para a'immatut tafsir, ulama tafsir ya, dalam ayat ini, ayat ini menunjukkan yubayyinu ma baddaluhu wa harrafuhu wa awwaluhu. Ayat ini menjelaskan apa-apa yang sudah mereka rubah, mereka ganti, mereka takwil waftaru 'alallahi fihi, atau yang mereka ada-adakan kebohongan atas nama Allah. Wa yaskutu an katsirin mimma ghayyaruhu, dan sebagian mereka diam atas perbuatan orang-orang yang merubah Injil tersebut. Wala faidatan fi bayanihi, dan tidak ada manfaat untuk menjelaskannya. Jadi ini adalah perbuatan mereka. Maka kata para ulama, ayat ini menunjukkan ya, fadalat hadhil ayah ala wuqu'i tahrif wa tabdil fit Taurat wal Injil. Jadinya perubahan di dalam Taurat dan Injil. Walihada ittafaqa ulama muslimin, makanya para ulama kaum muslimin sepakat ala anna Taurat wal Injil qad dakhalahum at-tahrif wat taghyir, bahwasanya Taurat dan Injil sudah disusupi perubahan dan perubahan ya. Naam. Salamatul Quran minat tahrif wa hafizallahu lahu wa adillatu dzalika. Selamatnya Al-Quran dari perubahan. Alhamdulillah ya, Al-Quran dijaga oleh Allah. Kita langsung saja ke dalilnya ya. Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menjaganya. Berkata At-Tabari menafsirkan ayat ini, wa inna lil Qur'ani lahafidun min an yuzada fihi batilun ma laysa minhu. Maksudnya kata Imam Tabari, kami yang akan menjaga Al-Quran dari tambahan-tambahan kebatilan yang bukan bagian darinya. Au yanqusa minhu ma huwa minhu min ahkamihi wa hududi wa faraidi. Atau yang berkurang darinya dari hukum-hukum, had atau kewajiban-kewajibannya. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat lain tentang kebenaran Al-Quran tidak akan ada kebatilan. Dalam surat Fussilat ayat 42. Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Al-Quran ini tidak akan pernah ada kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Jadi kita baca dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, kita baca dari Juz Amma, nggak ada kebatilan. Kenapa?
tanzilum min hakimin hamid. Karena Al-Quran ini turun dari Allah yang hakim, maha penuh hikmah, hamid, maha terpuji. Ya. Allah berfirman dalam surat Hud, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu. Ayat Al-Quran yang sudah dijelaskan hukum-hukumnya, tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian diperinci yang turun dari sisi Allah yang maha hakim lagi maha khabir. Allah berfirman, surat Al-Qiyamah ayat 16 dan 17. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau menggerakkan lisanmu Muhammad SAW agar terburu-buru untuk menghafal memahaminya. Pelan-pelan saja. Inna alaina jam'ahu. Kami yang akan mengumpulkan Al-Quran ini kepadamu. Wa Qur'anahu. Dan membacakan kepadamu. Maka ayat ini kata para ulama menunjukkan kamali hibdillahi lil Quran lafzan wa makna. Kesempurnaan atas penjagaan Allah terhadap Al-Quran baik secara lafaz dan makna. Lafaznya mutawatir sampai nanti terjadi hari kiamat. Quran tetap seperti yang kita baca sekarang. Alhamdulillah. Menghafal Al-Quran ribuan, mungkin ratusan ribu kaum muslimin menghafal Al-Quran. Baik dari kalangan anak-anak kecil, remaja, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Semua menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Bahkan dengan mudah, gampang. Kalau orang mau bertanya tentang Al-Quran, tinggal cari yang hafiz Al-Quran. Ditanya ini surat apa, dia bisa menjawab. Dan tidak ada satu kitab yang bisa dihafal semuanya dengan sempurna. Hurufnya, harokatnya, kecuali Al-Quran. Nggak ada satu orang Kristen pun yang hafal Injil. Nggak ada. Walaupun dia pastor, walaupun siapa. Bahkan mungkin pausnya nggak akan pernah hafal itu Injil. Begitu juga orang Yahudi, dia nggak hafal dengan Taurat. Kenapa? Ya karena tadi banyak campuran, banyak ucapan manusia. Berubah lagi bahasanya dari bahasa ini. Nggak ada kepastian. Al-Quran pasti. Kemudian kita lanjut. Waqad nabbaha al-ulama. Para ulama sudah memperingatkan ya. Fi hadzal maqam ila sirri latifin wa nuktatin badi'atin. Ada rahasia. Kenapa Al-Quran Allah jaga? Tata'alaku bi jawazit tahrif ala Taurat. Kenapa terjadi perubahan pada Taurat? Wa adamu jawazi ala Al-Quran. Dan Al-Quran tidak dirubah. Nggak bisa dirubah oleh manusia. Kenapa sih? Kok Taurat bisa berubah? Kok Al-Quran nggak bisa berubah? Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Amr Ad-Dani dari Abil Hasan Al-Muntab. Dia berkata, Kuntu yauman, suatu hari, Indal Qadi Abi Ishaq. Kata Abil Hasan ya, aku berada di samping Qadi Abi Ishaq, Ismail bin Ishaq. Fakilalah, maka ada yang bertanya kepadanya. Lima jaza tabdilu ala ahli Taurat walam yajuz ala ahli Quran. Kenapa kok Taurat itu bisa berubah sedangkan Al-Quran tidak bisa dirubah? Al-Quran dijaga, sedangkan Taurat tidak terjaga. Faqala al-qadi, maka berkata Abi Ishaq, qala Allah azza wa jalla fi ahli Taurat. Allah berfirman tentang ahli Taurat, tentang umat yang diturunkan pada kitab Taurat, bimastuhfidhu min kitabillah. Kalian wajib menjaga kitab Allah ini. Jadi Allah perintahkan mereka untuk menjaga Taurat. Fa wukilal hifz ilaihim. Allah suruh mereka yang menjaga, mereka enggak amanah. Fajazat tabdil alaihi. Akhirnya mereka robah-robah dengan seenaknya sendiri. Adapun Al-Quran, Allah tidak menyerahkannya kepada kaum muslimin. Allah sendiri yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi dari dua ayat ini, ternyata hikmahnya kenapa Taurat enggak dijaga? Karena Allah yang menyuruh mereka jaga dan manusia enggak akan mampu menjaga itu. Nggak amanah ya. Mereka selalu mengikuti hawa nafsunya. Maka Al-Quran Allah yang menjaganya. Adapun kaum muslimin hanya diperintahkan untuk menghafalnya, nanti kedudukannya tinggi di sisi Allah. Adapun pasti tiap tahun, tiap waktu dimanapun yang di sana ada kaum musliminnya, mereka akan menghafal Al-Quran ya. Bulan ini, bulan Muharram ini bulan-bulan libur di Masjid Nabawi ya. Kuliahnya. Tapi halaqah Al-Qurannya nggak libur. Ada daurah, itu subhanallah, kita kalau datang subuh-subuh itu habis subuh, anak-anak kecil semua pada menghafal Al-Qurannya. Alhamdulillah. Belum lagi
masjid-masjidnya. Tiap masjid di sini habis asar itu ada halaqah-halaqah Quran. Anak-anak kecil mereka pada menghafal Quran. Ada juga kelas dewasanya. Dan juga mahat-mahat tahfiz. Ya di sini banyak, di Indonesia apalagi banyak mahat-mahat tahfiz Al-Quran yang menjaga Al-Quran tersebut ya. Terakhir, pembahasan terakhir, al-mabhatsur rabi al-imanu bil Quran, keimanan kita kepada Al-Quran dan kekhususannya ya. Pengertian Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi dan perbedaannya. Jadi ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Apa itu Al-Quran? Qalu, mereka para ulama mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Jadi Al-Quran ini firman Allah ya. Minhu bada, darinya lah sumber Al-Quran ini. Jadi Quran yang kita baca ini Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dari mana? Dari Allah langsung yang berkata seperti itu, berfirman seperti itu. Bila kaifiyati qaulan, yang tidak sama kaifiyahnya secara ucapan, wa anzalahu ala rasulihi wahyan, dan Allah mengutus Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad Rasulnya secara wahyu. Wa saddaqahu al-mu'minun ala dhalika haqqan, dan orang beriman membenarkannya dengan sebenar-benarnya. Wa aiqanu annahu kalamullahi haqiqatan, mereka meyakini bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Tuhan, firman Allah. Sami'ahu Jibril alaihi salam minallah azza wa jalla, yang langsung didengar malaikat Jibril langsung dari Allah. Ingat, Al-Quran bukan kiasan dari firman Allah. Bukan juga makhluk yang Allah ciptakan lalu Allah taruh di Lauhul Mahfuz. Bukan, malaikat Jibril langsung mendengar dari Allah. Ini keyakinan kita ya. Kemudian diturunkan kepada Nabi terakhir, Rasulnya Muhammad SAW, bilafzihi wa ma'nahu, dengan lafaz dan maknanya. Al-manqul bitawatur, yang dinukilkan secara mutawatir, periwayatan yang saking banyaknya nggak terhitung. Sehingga kaum muslimin tahu ini Al-Quran. Maksudnya apa mutawatir itu? Udah nggak diragukan lagi, saking banyaknya orang yang mengetahui bahwa itu adalah Al-Quran. Sebagaimana saking banyaknya mungkin seluruh kaum muslim tahu bahwa Ka'bah itu di mana? Di Mekah atau di Jordan? Semua kaum muslimin pasti secara mutawatir dari turun ke temurun, generasi ke generasi, tahu bahwa Ka'bah itu di Mekah. Jadi kalau ada orang bikin Ka'bahan di misalkan di Irak atau di Iran, apalagi di Indonesia, percaya nggak? Nggak percaya mereka. Ya nggak mungkin, ini mah buatan. Ka'bah yang asli mana? Di Mekah. Dan ketika mereka datang ke Mekah, mendatangi Masjidil Haram, secara mutawatir mereka tahu ini Ka'bah, ini Ka'bah. Jadi kalau mereka meninggal, anak cucu keturunan sampai sekarang akan tahu bahwa ini Ka'bah. Itu maksud mutawatir. Al-Quran dari dulu, dari Nabi SAW menyampaikannya sampai sekarang, Alhamdulillahirabbil alamin, seperti itulah Al-Quran. Sampai nanti anak kita, cucu kita, cicit kita, 7 keturunan kita, 40 keturunan, 100 keturunan, terus-terusnya pasti Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak akan berubah Al-Fatihah itu. Enggak akan jadi Alhamdulillahil hakimil alimi rabbil alamin. Enggak akan seperti itu. Ketika ada yang membaca seperti itu, pasti langsung seluruh dunia kaum muslimin akan memprotesnya. Kalau ada orang yang sholat, misalkan tiba-tiba dia sholat, dia baca Al-Fatihah, Alhamdulillahil malikil azizil rahmanir rahim rabbil alamin. Pasti dia akan dipanggil, pasti dia akan dihakimi, pasti dia akan dituntut oleh semua kaum muslimin karena dia merubah surah Al-Fatihah. Inilah Al-Quran ya. Tidak akan pernah berubah, mutawatir ya. Al-mufid lil qat'i wal yakin, yang memiliki faidah, manfaat, ya, keyakinan. Al-maktub fil masahib, yang sekarang ditulis di mushaf-mushaf. Al-mahfuz, dan terjaga minat taghyir, dari perubahan wa tabdil ya, dan juga perubahannya. Adapun hadis qudsi, ma rawahun Nabi SAW an rabbihi bil lafzi wal ma'na. Apa-apa yang diriwayatkan melalui Nabi Muhammad SAW, baik secara lafaz dan makna,
Wa nukila ilaina ahadan, terkadang dia diriwayatkan dengan ahad. Ahad itu maksudnya tidak sampai periwayatannya itu lebih dari 3 orang. Bisa hanya 1 orang yang meriwayatkan hadis qudsi itu hanya dari jalur 1 orang, atau 2 orang disebut dengan hadis gharib, atau 3 orang lebih, tidak sampai derajat mutawatir, sampai hanya masyhur misalkan. Ini hadis qudsi. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran mutawatir tadi ya, semua kaum muslimin tahu bahwa alhamdulillahirabbil itu surah Al-Fatihah. Kemudian hadis qudsi terkadang juga ada yang dhaif. Seperti apa contoh hadis qudsi yang sahih ya tentunya? Seperti hadis Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi SAW, fima yarwihi an rabbihi annahu qal, ya, hadis ini termaktub di dalam hadis Arba'in Nawawi juga ya, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ya. Bahwasanya Nabi SAW meriwayatkan dari Allah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, aku jadikan di antara kalian haram menzalimi, fala tazalamu, jangan kalian saling menzalimi. Adapun hadis nabawi, jadi kalau hadis qudsi tadi hadis firman Allah yang diriwayatkan Nabi, tidak sampai derajatnya mutawatir seperti Al-Quran. Adapun hadis nabawi, ma udifa ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn au wasfin. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapannya, seperti qala Rasulullah SAW. Berarti ini hadis. Au fi'lin, atau perbuatan Nabi, misalkan kana Nabi SAW. Nabi dahulu berbuat seperti ini. Au takrir, atau Nabi menyetujui perbuatan para sahabat. Kunna misalkan fi ahdi Nabi SAW, kami di zaman Nabi melakukan ini, dan Nabi tidak memerintah dan tidak melarang, tapi Nabi membenar. Atau ada sahabat yang berdoa lalu Nabi benarkan doanya, maksudnya Nabi membenarkan bahwa doa itu benar. Atau perbuatan Bilal, sholat 2 rakaat ya setelah wudhu, itu takrir dari Nabi, maka ini juga disebut hadis. Au wasfin, atau penyebutan sifat-sifat Nabi, baik sifat fisiknya atau akhlaknya, ya. Maka itu semua adalah hadis Nabi SAW. Kemudian para ulama menyebutkan perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi dan hadis nabawi. Apa perbedaannya? Pertama, annal Quran muta'abbidun. Al-Quran itu beribadah fi nadhamihi, ketika membacanya. Bitilawatihi ya. Bitilawatihi. Al-Quran itu beribadah membacanya, mu'jizun fi nadhamihi. Kemudian kalimat-kalimatnya itu mukjizat. Mutahaddi bihi. Ditantang orang bisa untuk membuat sepertinya dan enggak mampu. Ya. Kemudian yuhramu massuhul muhdis, orang yang tidak suci tidak boleh memegangnya. Ya, yang tidak suci tidak boleh memegang Al-Quran. Wa tilawatuhu, dan juga dilarang ya, membacanya linahwi junub, orang yang junub ya. Jadi kita kalau junub hadas besar itu enggak boleh memegang Al-Quran juga tilawah, segera bersuci. Wa riwayatuhu bil ma'na, dan periwayatannya juga dilarang dengan makna. Enggak boleh kita, Allah berfirman yang maknanya, misalkan qala Allah Ta'ala dalam Al-Quran lalu disebutkan lafaznya, misalkan tadi alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana Allah berfirman yang isinya tahmidulillah huwa rabbul alamin, atau kama qala Allah Ta'ala misalkan, atau sebagaimana Allah berfirman seperti. Enggak boleh. Kalau Al-Quran, kalau mau menyebutkan ayatnya, kalau hafal sebutkan. Kalau enggak hafal lebih baik kita diam. Kita lihat mushafnya aja langsung gitu. Daripada kita meraba-raba gitu. Enggak boleh Al-Quran disampaikan dengan makna ya. Maksudnya itu, lafaznya harus disampaikan lafaznya. Wa tata'ayyana qira'atu fis salat. Kemudian salat harus membaca ayat Al-Quran. Wa yu'jaru qari'uhu. Pembacanya akan diberi pahala. Bikulli harfin minhu hasanah. 1 huruf itu 10 kebaikan. Wal hasanah bi asyri hasanat. Kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan.
Bikhilafil hadisil qudsi. Beda dengan hadis qudsi. Qudsi tidak beribadah membacanya. Dan tidak dibaca di waktu sholat. Nggak boleh kita sholat baca hadis qudsi. Atau kita misalkan tidak wudhu, nggak apa-apa kita baca hadis qudsi. Atau kita memegang kitab hadis yang berisi hadis-hadis qudsi ya. Beda dengan mushaf Al-Quran tadi. Apalagi hadis nabawi ya. Fa innaha laisa kadzalik, tidak seperti Al-Quran. Adapun perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi, annal hadis qudsi min kalamillah bilafzihi wa ma'na. Hadis qudsi itu firman Allah secara lafaz dan makna. Bikhilafil hadisin nabawi, adapun hadis nabawi fahuwa min kalamin Nabi SAW lafzan wa ma'na. Dia adalah sabda Nabi secara lafaz dan makna. Wa annal hadis qudsi afdalu minal hadisin nabawi. Hadis qudsi tentu lebih utama, lebih mulia daripada hadis Nabi. Kenapa? Karena kemuliaan firman Allah atas firman selainnya. Ya. Taib. Tetapi hadis qudsi ada juga yang dhaif ya. Maka kalau hadis qudsi itu dhaif, wajib kita tinggalkan. Berbeda dengan Al-Quran tadi. Tidak ada yang dhaif. Al-Quran semua mutawatir. Kemudian kekhususan Al-Quran. Kita persingkat saja ya kekhususan Al-Quran yang pertama. Kita langsung nomor 1. Naam. Kekhususan Al-Quran. I'tiqadu umumi da'watihi wa syumuli syari'ah wa syumulu atau wa syumuli syari'atil lati ja'a biha li umumi taqalain minal jinni wal ins la yasa'u ahada minhum illa al iman bihi wala an ya'budullaha illa bima syara'a fihi. Keyakinan kita akan keumuman seruan Al-Quran, syariatnya ya, dan juga keumuman objeknya yaitu jin dan manusia. Artinya Al-Quran ini diturunkan bukan hanya untuk orang Islam aja. Al-Quran diturunkan untuk semua manusia. Maka nanti ada yang beriman, mereka disebut muslim, mukmin. Ada yang nggak beriman, mereka disebut kafir atau yang lainnya. Ya, jadi Al-Quran ini diturunkan untuk semua manusia, semua wilayah dan semua daerah. Dan tidak ada bagi seseorang pun bebas kecuali harus beriman kepadanya. Dan tidak boleh mereka beribadah kecuali hanya beribadah sesuai yang disyariatkan olehnya. Ya. Karena Allah berfirman, tadi sudah kita bacakan Al-Furqan ayat 1, liyakuna lil alamina nadhira, agar engkau menyampaikan, memberi peringatan kepada semua manusia ya. Kemudian yang kedua, dalil-dalil ini tadi sudah dibacakan sebelumnya. I'tiqadu naskhihi li jami'il kutub as-sabiqah. Kita harus yakin bahwa Al-Quran ini menghapus semua hukum-hukum kitab-kitab sebelumnya. Fala yajuzu li ahli kitab wala li ghairihim an ya'budullah ba'da nuzulil Qur'ani bi ghairihi. Maka enggak boleh bagi ahli kitab atau selainnya untuk beribadah kepada Allah dengan cara mereka lagi, enggak boleh. Harus mengikuti cara yang disebutkan Al-Quran. Faladina ila ma ja'a bihi, maka tidak ada agama kecuali apa yang Allah turunkan dengan Al-Quran. Wala ibadah, tidak disebut ibadah ila ma syara'allahu fi, kecuali yang Allah syariatkan dalam Al-Quran. Jadi secapek apapun, sehebat apapun, setinggi apapun ibadah yang dibuat oleh ahli kitab atau selainnya, selain Islam, mereka bikin ibadah-ibadah sendiri, walaupun mereka ikhlas ibadahnya hanya kepada Allah, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, ibadah itu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu." Siapa yang mencari selain agama Islam, cara ibadahnya, muamalahnya dan yang lainnya enggak akan diterima oleh Allah, ya. Taib. Selanjutnya yang ketiga, samahatus syariah allati ja'a bihal Qur'an wa yusruha. Syariatnya yang mudah, yang memberikan banyak kemudahan, keluasan ya. Tidak stagnan gitu. Syariat Islam itu mudah gitu. Tidak saklek gitu. Ada rukhsah, ada keringanan. Yang enggak mampu ada keringanan ya. Bi khilafi syara'i fil kutubi sabiqah, berbeda dengan syariat kitab-kitab sebelumnya yang sangat berat ya. Dalilnya ini tadi surah Al-A'raf 157 sudah kita bacakan juga. Yang keempat,
Anal Quran huwal kitabul wahid min bainil kutubi ilahiyah alladhi takaffalallahu bihibdi lafzihi wa ma'nahu. Wa min an yatatarraqa ilahi tahrif al-lafzi awil ma'nawi. Al-Quran adalah satu-satunya kitab di antara kitab-kitab ilahiyah yang Allah sendiri menjaganya, yang Allah sendiri ya menjelaskan bahwa akan menjaganya, baik lafaz dan maknanya, dan juga menjaga dari perubahan secara lafaz atau makna. Makanya hadis juga dijaga. Maka Allah utus, Allah ciptakan ya hamba-hambanya yang menghafal hadis, yang menjaga syariatnya, merubah dari kebid'ahan, kesesatan, ibadah-ibadah yang tidak sesuai sunnah, sampai sekarang alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga sudah kita bacakan ayatnya, Al-Hijr ayat 9 tadi, sama surat Fussilat ayat 42 ya. Kemudian yang kelima. 6. Annal Quran mustamilun ala wujuhi katsiratin minal ijaz. Al-Quran ini di dalamnya terkandung mukjizat-mukjizat, banyak mukjizat. Syarikun fiha ghairuhu minal kutubil munazzala wa huwa fil jumlah mu'jiza al-uzma wa hujjatullah al-baligha al-baqiyah allati ayyada biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa adbahu ila qiyamis sa'ah ya. Bahwasanya secara umum Al-Quran ini mukjizat yang agung. Kan para nabi itu diberikan mukjizat, tapi mukjizat para nabi itu hanya untuk saat itu saja. Tapi Al-Quran mukjizat sampai hari kiamat. Bahkan mencakup mukjizat untuk umatnya. Ya. Bahkan dia adalah hujjah yang nyata, yang Allah kuatkan nabinya dan pengikutnya sampai hari kiamat. Di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Ma min nabiyyin atau ma minal anbiya nabiyun, tidak adalah dari nabi-nabi seorang nabi pun illa a'ta minal ayat ma mislahu amana alaihil bashar, melainkan akan diberikan kepadanya ayat-ayat atau mukjizat dan yang semisalnya supaya umatnya beriman. Wa inna makana alladhi utituhu wahyan, adapun yang Allah berikan kepadaku yaitu wahyu Al-Qur'an, auhahu Allahu ilayya, yang Allah wahyukan kepadaku. Ini mukjizatnya. Fa'arju, maka aku berharap, kata Rasulullah SAW, an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Aku berharap termasuk banyak berharap supaya termasuk banyak pengikutnya nanti hari kiamat ya. Dan di antara mukjizat Al-Quran, kata para ulama, itu husnu ta'lifihi wa fasahatihi wa balaghatihi. Naam ya, yaitu sastranya, dari bahasanya, kefasihannya, kemudian manusia dan jin disuruh untuk membuat satu ayat, satu surat, mereka nggak mampu ya. Allah berfirman dalam surat Tur ayat 33-34, falyatu bihaditsim mislihi, coba kalian buat satu surat saja seperti Al-Quran, in kanu shadiqin, jika kalian benar ya. Dalam surat Al-Isra ayat 88 Allah berfirman, Qul, katakan Muhammad, la ini jitama'il insu wal jinnu, seandainya manusia dan jin berkumpul, ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, mereka ingin membuat seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, enggak akan mampu mereka buat, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun satu sama lain saling membantu ya. Dalam surat Hud ayat 13 Allah berfirman, am yaqulu naftarah, apakah mereka mengatakan bahwa engkau mengada-ngada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qul, katakan Muhammad, kalau mereka menuduh engkau bohong, tantang mereka. Fa'tu bi asyri suwari mithlihi, coba kalian buat 10 surat seperti Al-Quran. Muftariyatin, mereka buat. Wad'u man istata'tum, seru siapa yang mampu. Min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian benar ya. Kemudian Allah suruh mereka untuk mendatangkan satu surat. 10 surat mereka nggak mampu. Sekarang buat satu surat aja. Qul fa'tu bi suratim mithlihi, dalam surat Yunus ayat 38 ya, tadi sudah dibacakan juga. Maka di sini jelaslah mukjizat Al-Quran. Sampai sekarang nggak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran. Padahal yang ditantang dulu yang masih murni sastra Arabnya, orang-orang
penyair-penyair yang tinggi sastranya, yang belum tercampur gitu ya dengan bahasa-bahasa gaul. Apalagi sekarang, wah, bahasa Arab sudah dicampur dengan bahasa-bahasa gaul ya. Sulit sekali kita mendapati bahasa yang masih murni kecuali di kampus-kampus atau di pemerintahan-pemerintahan yang resmi atau di pelajaran-pelajaran ilmu bahasa. Kita baru mendapatkan bahasa Arab yang resmi. Tapi kalau di keseharian di sini, apalagi sudah bukan orang Arab asli, wah itu sudah ngaco bahasanya. Bahasa Arabnya sudah campur aduk. Disebut dengan bahasa, bukan amiyah malah, bahasa pasar gitu ya. Bahasa campuran. Maka zaman dulu saja mereka nggak bisa membuat seperti Al-Quran, apalagi zaman ini. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Ya. Sampai 10 ya. Yang keenam, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik dalam urusan agama mereka, dunia mereka, kehidupan mereka, dan akhirat mereka. Jadi kita kalau mau tahu petunjuk hidup ini, baca Quran. Karena Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitab", kami menurunkan kepadamu Muhammad Al-Kitab, Al-Quran, "tibyanan likulli syai'", menjelaskan segala sesuatu. Subhanallah. Wahudan, dan dia menjadi hidayah, warahmatan, dan kasih sayang dari sisi Allah. Wa busyra, kabar gembira untuk siapa? Lil muslimin. Kita mau tahu kita ini dari mana sih? Siapa nenek moyang kita dulu? Nabi Adam, Allah ceritakan, itu jadi tahu. Coba kalau nggak ada Al-Quran, kita bingung, saya ini dari mana? Jangan-jangan benar dari monyet, kata siapa, Darwin itu ya. Kemudian kita tahu, akhirnya saya ini akan kemana sih? Dari Al-Quran. Kamu akan mati, Allah akan bangkitkan. Kemudian akan ada hari kiamat, akan ada hari pengumpulan padang mahsyar, akan ada hari hisab, hari mizan, timbangan, akan ada sirat, akan ada surga dan neraka. Alhamdulillah kita jatuh. Terus apa yang harus saya lakukan? Beriman kepada Allah dan beribadah kepada yang mengikuti syariat Rasulnya. Dijelaskan juga di Al-Quran. Ya. Tentang langit, langit itu apa? Isinya. Tentang lautan, tentang makanan-makanan yang halal, yang haram, semuanya dijelaskan oleh Allah melalui Al-Quran. Ya, hada bayanul linnas, kata Allah. Inilah penjelasan untuk manusia. Wa huda wa mau'idatan lil muttaqin, dan sebagai hidayah dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Yang ketujuh, bahwasanya Al-Quran ini Allah mudahkan untuk diambil pelajaran. Ya. Jadi kita kalau belajar Al-Quran nggak pusing gitu. Alhamdulillah gampang. Antum mau memahami tafsir Al-Quran mudah nggak? Mudah. Kalau antum bisa belajar apalagi kalau udah bisa bahasa Arab, subhanallah, itu adalah alat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Sekarang semua kitab-kitab dibukukan, bahkan dijadikan aplikasi. Tinggal buka tafsirul ayat ini dalam aplikasi tafsir ayat Al-Quran, Ibnu Katsir, Ajar At-Tabari, dan yang lainnya. Itu sudah sangat mudah. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 17, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Kami telah menurunkan Al-Quran ini sebagai pelajaran, maka siapa yang ingin mengambil pelajaran tersebut? Mudah ya. Simple nggak ibu-ibu memahami Al-Quran? Simple. Ya. Bisa nggak dipahami? Bisa. Nggak rumet, nggak pusing gitu kita memahami Al-Quran itu. Kalau kita belum paham, ya sudah, tanya sama yang paham. Dan sesuai dengan logika, sesuai dengan fitrah. Kitabun anzalnahu ilaika, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, yang penuh keberkahan. Jadi kita kalau mau cari berkah dengan Al-Quran. Baca tiap hari, hafal tiap hari, kemudian murojaah, kemudian tadaburi, pahami, kita akan mendapatkan keberkahan. Kedelapan, annal Quran tadamman khulasat ta'alimil kutubi sabiqa wa usuli syara'i rusul. Di dalam Al-Quran terkandung ringkasan semua ilmu kitab-kitab terdahulu. Subhanallah. Jadi kita nggak usah capek-capek mempelajari Taurat, Injil, Zabur, dan yang lainnya. Intisari mereka itu ada di dalam Al-Quran. Ilmu mereka itu semua sudah tercakup di dalam Al-Quran. Alhamdulillah ya. Jadi nggak akan jauh, apalagi tentang tauhid pasti sama apa yang diajarkan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, Nabi Isa, Nabi Ya'qub, ya, Nabi
Musa dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam itu semuanya sama syariatnya, ajarannya, dan juga syariat-syariat mereka itu tercakup di dalam Al-Quran. Kemudian yang kesembilan, anal Quran mustamilun ala akhbarir rusul wal umamil madiyah wa tafsili dalika bisyakl lam yasbaq ilahi kitab qablahu. Al-Quran terkandung di dalamnya berita-berita para rasul dan umat-umat terdahulu dan perinciannya, ya, yang tidak bisa dikalahkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Ya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 120, dalam surat Hud ayat 126 itu, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, dan kami telah menceritakan kepadamu Muhammad semua berita para rasul. Untuk apa itu diceritakan? Manusabbitu bihi fuadaka, supaya hatimu semakin tenang. Jadi supaya Nabi itu dalam berdakwah tiba-tiba umatnya menentangnya, umatnya menuduhnya, umatnya ingin membunuhnya. Allah ceritakan tentang Nabi Hud juga dituduh pendusta, Nabi Nuh juga dituduh orang gila. Para nabi dan rasul lainnya juga diusir, bahkan sebagian mereka dibunuh. Akhirnya Nabi menjadi tenang. Itulah ujian dakwah para nabi dan rasul, ya. Kemudian yang ke-10 ya, terakhir, annal Qur'an huwa akhiru kutubillah nuzulan wa khatamaha, ya. Al-Quran adalah kitab terakhir, penutup, wa syahida 'alaiha, dan sebagai saksi atas kitab-kitab sebelumnya. Dan ayat ini sudah kita bacakan sebelumnya, ya. Fahadihi, maka ini semua kata para ulama, ba'du khasaisil Qur'an al-Karim ala sairil kutubil ukhra. Inilah sebagian dari kekhususan Al-Quran atas semua kitab-kitab sebelumnya, ya. Mimma la yatahaqqaqul imanu bihi, di mana tidak akan disebut beriman illa bi'tiqadiha, melainkan kita meyakini kekhususannya tadi, wa taqiqiha, dan mengamalkan konsekuensinya, ilman wa amalan, baik secara ilmu atau secara amalan. Wallahu ta'ala a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Naam, kita selesai beriman kepada Alkitab. Insyaallah semoga Allah mudahkan. Kita akan menjelaskan berikutnya beriman kepada para rasul-rasul, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah assalamu wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.